Saya akan bacakan tentang perkataan Ibnu Qayyim, saya terjemahkan saja, yang menunjukkan bahwasanya bentuk syirik itu banyak. Ya. Bentuk syirik itu banyak, tolong didengarkan baik-baik ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, jilid 1 halaman 244 sampai 247, 344 347. Beliau menjelaskan tentang berbagai macam syirik, syirik besar maupun syirik kecil. Perhatikan, syirik yang merupakan dosa besar, syirik besar dan syirik apa? Syirik kecil. Syirik kecil juga dosa besar. Meskipun dinamakan kecil, tapi dia dosa besar. Dinamakan kecil hanya untuk membedakan dengan syirik besar. Kalau syirik kecil, dia masih bisa diampuni. Kalau syirik besar tidak diampuni. Tetapi dua-duanya dosa besar. Itu levelnya berbeda. Syirik besar berat, syirik kecil juga berat, tapi tidak seberat syirik besar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, adapun syirik kecil seperti sedikitnya riya, kemudian tasannu' lil khalqi, yaitu ya sama riya, yaitu menampakkan seakan-akan zuhud, seakan-akan rajin sedekah ya di hadapan orang-orang, bersumpah dengan nama selain Allah, atau seorang lelaki berkata kepada yang lainnya, Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendakmu, atau dia berkata hadza minallah wa minka, ini dari Allah dan dari engkau. Nah boleh, harusnya kita mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua dari siapa? Allah. Kita dari Allah, dari engkau, enggak boleh. Wa ana billahi wa bika, dan aku karena Allah dan karena engkau. Atau perkataan seorang mali ila Allah wa anta, saya tidak bisa apa kecuali hanya kepada Allah dan kepadamu, enggak boleh. Saya hanya serahkan kepada Allah, kepadamu, enggak boleh. Saya hanya serahkan kepada Allah, kemudian saya meminta bantuan, itu baru benar. Adapun saya serahkan urusan kepada Allah dan kepada engkau, maka ini syirik. Ana mutawakkilun Allah wa alaik, aku bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada engkau, dan ini juga syirik. Laula anta lam yakun kada wa kada, kalau bukan karena engkau mungkin sudah terjadi demikian. Ini juga apa? Syirik. Harusnya kita bilang kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab dokter mungkin saya sudah meninggal dunia. Tapi saya selamat karena siapa? Allah, bukan karena dokter. Ini pembahasannya dalam kitab tauhid, saya baru bahas juga dalam syarah kitab tauhid, untuk bisa lihat di YouTube nanti ya. Kemudian itu syirik kecil. Bisa jadi syirik akbar, ya tergantung pengucapnya dan tujuannya. Kalau dia tujuan benar-benar dia bersandar kepada Allah dan kepada engkau, benar-benar dua-dua ini yang menggantungkan nasib saya gantungkan kepada Allah dan kepada engkau, maka ini syirik akbar. Tapi hukum asalnya syirik berkaitan dengan lafal-lafal tadi semuanya syirik kecil. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW menegur seorang yang berkata kepadanya, Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendak engkau. Maka Nabi marah, Nabi berkata, Aja'altani lillahi niddan, apa kau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Kul Masya Allah wahdah, ucapkanlah hanya karena Allah, kehendak Allah semata. Dan ini adalah lafal yang lebih ringan daripada lafal-lafal yang lain. Kemudian beliau berkata, wa min anwa'i syirik, dan di antara jenis-jenis kesyirikan, perhatikan, sujud murid kepada guru. Sujud murid kepada guru. Ini merupakan syirik dari orang yang sujud dan juga kepada yang disujudi. Dan yang menakjubkan, mereka berkata, ini bukanlah sujud, ini hanyalah sekedar meletakkan kepala di depan kakinya syekh, sebagai bentuk penghormatan dan sebentuk tawadhu di hadapan syekh. Maka jawaban terhadap orang mereka tersebut, meskipun kalian menamakan itu dengan bukan sujud, tetapi hakikat sujud adalah meletakkan kepala kepada orang yang kalian sujudi. Maka seperti sujud kepada berhala hukumnya sama seperti sujud kepada matahari, sujud kepada bintang, sujud kepada batu, semuanya meletakkan kepala di depannya. Jadi kalau ente sujud kepada syekh, maka itu apa? Syirik. Meskipun ente bilang ini bukan sujud, hanya meletakkan kepala di depan syekh. Di antaranya kata beliau, ruku' al-muta'ammimin ba'dhim li ba'dhin indal mulaqat, yaitu rukuknya orang yang pakai apa, muta'ammimin itu pakai apa namanya? Pakai sorban, kalau mereka bertemu mereka ruku' satu dengan yang lainnya. Ya, dan ini adalah sujud secara bahasa. Ruku itu juga maknanya disebut dengan sujud. Seperti firman Allah terhadap Bani Israel, "Wadkhulul baba sujada." Waktu mereka ingin masuk di Baitul Maqdis, kata Allah, masuklah ke dalam pintu Baitul Maqdis dalam kondisi sujud. Maksudnya ruku. Maksudnya dalam kondisi ruku, karena sujud enggak bisa jalan. Maksudnya masuklah kalian berjalan masuk ke pintu dengan sujud. Maksudnya dengan apa? Ruku. Oleh karena tidak boleh juga orang ruku karena menghormati sampai ruku, itu enggak boleh. Itu juga syirik. Kemudian di antara bentuk kesyirikan, halqur ra'si li syekh, gundul demi guru, demi syekh. Ya, karena gundul juga ibadah. Ya. Kalau diniatkan untuk mendekatkan diri, berarti itu apa? Ibadah. Bukankah seorang tatkala umroh haji gundul? Nah, ternyata enggak, dia menggundul kepalanya di hadapan gurunya. Ya. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wala yuta'abbad bihalqir ra'si illa fi nusuk lillahi khasah. Tidak ada ibadah dengan mencukur rambut kecuali dalam manasik haji atau manasik umrah saja. Selain itu tidak ada namanya gundul ibadah. Di antara bentuk kesyirikan at-taubah li syekh, mau bertobat ke syekh dulu, ya. Ini syirkun azim kata Ibnu Qayyim, syirik yang besar. Fa inna taubata la takunu illa lillah, karena taubat tidak boleh hanya kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana haji, puasa tidak boleh kecuali hanya untuk Allah, demikian juga taubat adalah ibadah seperti sujud dan puasa tidak boleh hanya kecuali hanya kepada siapa? Allah. Adapun seorang bertobat menyampaikan dosanya kepada syekh supaya diampuni, maka ini adalah syirik. Di antara bentuk syirik adalah nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya banyak sekali beliau sebutkan, di antaranya kata dia wa hadza talabul hawaij minal mauta, minta keperluan kepada mayat-mayat, wal istighatsatu bihim, dan minta pertolongan mereka dalam kondisi terdesak, wa tawajjuh ilaihim, dan hati tertujukan kepada mayat-mayat tersebut. Wa hadza aslu syirkil alam. Kata Ibnu Qayyim, inilah asal dari syirik di alam semesta itu ini. Minta kepada mayat, beristighatsah, minta tolong kepada mayat, hati menggantungkan dirinya kepada apa? Mayat, kepada wali dan yang lainnya. Fa innal mayyita qad inqata amaluhu, mayat itu sudah terputus amalannya. Dia tidak bisa memberi kemanfaatan kepada dirinya dan tidak bisa menolak kemudaratan dari dirinya. Apalagi membantu orang yang minta tolong kepada dia, yang meminta agar kebutuhannya dipenuhi, ya. Dan seterusnya. Perhatian Ibnu Qayyim sangat indah, ya. Kalau bukan karena waktu yang terbatas saya baca semuanya, ya. Taib. Ini dosa pertama tentang masalah kesyirikan, ya. Pembahasannya lebih detail dalam syarah kitab tauhid. Tidak lain hanya sekedar ingin menyampaikan sedikit-sedikit untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya dosa terbesar adalah dosa apa? Kesyirikan.